Oke, mari kita bahas salah satu hal paling dasar tapi juga paling sering salah dipahami di dunia kripto, dompet. Ini alat yang super penting buat ngelola aset digital kamu, tapi cara kerjanya mungkin bakal bikin kamu kaget. Coba, aku mau tanya dulu. Kalau kamu punya Bitcoin, Ethereum, atau aset kripto lainnya, sebenarnya koin-koin itu disimpan di mana sih? Pasti kebanyakan dari kita bakal mikir, ya di dompet kripto lah, di mana lagi? Dan ternyata, jawaban itu keliru. Ini miskonsepsi paling besar yang harus kita luruskan bareng-bareng. Aset kripto kamu itu sama sekali nggak ada di dalam dompetmu. Loh, terus kalau dompet nggak nyimpen koin, gunanya apa dong? Nah, untuk ngerti ini, kita harus lupain dulu nih cara kerja dompet kulit yang biasa kita pakai. Soalnya, fungsi dompet kripto ini bener-bener beda. Oke, kita bedah pelan-pelan ya. Anggap aja dompet kripto itu bukan dompet, tapi sebuah gantungan kunci digital. Fungsinya bukan buat wadah koin, tapi untuk nyimpan kunci yang super rahasia. Kunci inilah yang ngasih kamu akses dan kontrol penuh atas asetmu, yang sebenarnya tuh tercatat abadi di blockchain. Dan ini ngebawa kita ke konsep paling penting dalam kepemilikan kripto. Kalau kamu cuma boleh ingat satu hal dari penjelasan ini, tolong ingat yang satu ini. Kunci private. Kunci privat ini adalah segalanya. Ini adalah master key, kunci berangkas, PIN, password, sebut aja apapun. Siapapun yang megang kunci ini, dialah yang punya kendali penuh atas asetnya. Nggak ada pengecualian. Makanya, kunci ini harus dijaga kerahasiaannya, bener-bener mati-matian. Nah, biar gampang, bayangin aja gini. Kunci publik kamu itu kayak nomor rekening bank. Aman banget buat kamu kasih ke siapa aja yang mau transfer duit ke kamu. Tapi kunci private, itu PIN ATM kamu. Kamu nggak bakal kan ngasih PIN ATM ke orang lain? Karena kalau sampai tahu, ya abis sudah isi rekeningmu. Konsepnya sama persis di kripto. Nah, karena kunci privat itu isinya kode yang panjang dan ribet banget buat dihafal, diciptakanlah seed phrase. Ini sebenarnya ya kunci privat kamu juga, tapi dalam bentuk 12-24 kata yang lebih gampang dicatat. Tapi ingat, kalau HP atau laptop kamu hilang, seed phrase ini satu-satunya jalan buat balikin akses ke semua asetmu. Jadi simpen di tempat yang super aman dan yang paling penting, offline. Ini udah jadi mantra suci di dunia kripto. Artinya dalam banget. Kalau bukan kamu yang pegang kendali atas kunci privatemu, misalnya kamu titipin di exchange, maka secara teknis aset itu bukan benar-benar milikmu. Kamu cuma percaya aja sama pihak lain buat jagain, dan kepercayaan itu selalu ada resikonya. Nah, dari mantra tadi, kita bisa langsung lihat perbedaan fundamental antara sistem keuangan yang kita kenal sekarang sama model kepemilikan di dunia Web3. Ini dia bedanya. Kalau di bank, duit kita itu secara teknis dipegang sama bank. Mereka punya kuasa buat ngebekuin akun kita atau ngebatasin transaksi. Tapi di Web3, dengan dompet yang kuncinya kita pegang sendiri, kita adalah satu-satunya yang berkuasa. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang bisa ngeblokir dana kita atau ngelarang kita bertransaksi. Dan kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Sistem bank itu dibangun di atas kepercayaan kita pada institusi dan orang-orang di dalamnya. Sedangkan Web3 dibangun di atas kepercayaan pada kode matematika dan kriptografi yang transparan dan bisa dicek siapa aja. Kita nggak percaya pada janji, tapi pada bukti. Oke, konsepnya udah dapat kan? Sekarang, ayo kita lihat jenis-jenis dompet yang ada, biar kamu bisa pilih mana yang paling pas buat kebutuhanmu. Tipe pertama, dan yang paling sering dipakai pemula, namanya dompet kustodian. Ini dompet yang kamu dapat waktu daftar di exchange kayak Binance, Indodax, atau Coinbase. Intinya, mereka lah yang nyimpenin kunci privat buat kamu. Plusnya udah jelas, gampang banget. Lupa password, tinggal klik reset. Tapi minusnya, kita balik lagi ke mantra tadi. Not your keys, not your coins. Kamu menggantungin nasib asetmu sepenuhnya ke keamanan dan kejujuran platform itu. Nah, kebalikannya adalah dompet non-kustodian. Disinilah kamu benar-benar jadi pemilik sejati. Kamulah satu-satunya yang pegang dan bertanggung jawab atas kuncimu. Contoh yang populer itu MetaMask atau Trust Wallet. Ini adalah gerbang menuju kedaulatan finansial di Web3. Dengan dompet ini, kekuatan penuh ada di tangan kamu. Tapi tanggung jawabnya juga penuh di tangan kamu. Nggak ada customer service yang bisa ditelepon kalau kamu lupa seed phrase. Asetmu bisa hilang selamanya. Kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang besar. Terakhir, dompet juga dibagi berdasarkan koneksi internetnya. Ada hot wallet atau dompet panas kayak MetaMask yang selalu nyambung ke internet.
Ini praktis banget buat transaksi sehari-hari. Tapi karena online, ya lebih rentan diserang. Sebaliknya, ada cold wallet atau dompet dingin. Ini bentuknya perangkat fisik kayak USB yang nyimpan kuncimu secara offline. Ini level keamanan paling tinggi, cocok buat nyimpan aset jangka panjang. Oke, setelah kita ngerti jenis-jenisnya, mari kita lihat gambaran yang lebih luas. Soalnya di Web3, fungsi dompet itu jauh lebih dari sekedar alat finansial. Dompet adalah identitasmu. Dompet non-kustodianmu itu ibarat paspor buat masuk ke seluruh ekosistem Web3. Cuma dengan satu dompet, kamu bisa login ke aplikasi, minjemin aset di platform DeFi, majang koleksi NFT-mu, bahkan ikut voting buat nentuin arah sebuah organisasi. Satu kunci yang bisa ngebuka ribuan pintu. Oke, mari kita tarik kesimpulan dari semua ini dan kembali ke inti pesannya, pemberdayaan diri. Kalimat ini benar-benar nangkep esensinya. Kamu nggak lagi cuma jadi nasabah yang bergantung pada perantara. Kamu punya otonomi penuh atas aset digitalmu. Kamu adalah bankmu sendiri. Jadi, pesanku sebelum kamu melangkah lebih jauh, invest lebih banyak, atau nyoba-nyoba aplikasi DeFi, pastikan kamu benar-benar kuasai konsep dasar soal dompet ini. Keamanan dan kepercayaan dirimu di masa depan bakal sangat bergantung dari sini. Pertanyaan terakhir ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal mindset. Web3 itu nawarin sebuah pilihan, mau tetap nyaman dengan menyerahkan kontrol ke pihak lain, atau siap mengambil alih kendali sepenuhnya. Pilihannya ada di tanganmu.